Hey y'all, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku akan membuat video comparison concealer lokal versus concealer yang high end gitu. Nah, jadi sebenarnya aku tuh sebelumnya kan udah pernah buat review nih untuk concealernya si Kosas. And we all know Kosas is pretty pricey dan juga agak susah diakses ya, karena dia itu produk luar dan harus ikut PO gitu baru bisa beli, dan kayak kurang efisien lah kalau kalian emang pengen cari-cari yang ginian. Nah, ternyata local brand udah ngeluarin concealer yang klaimnya hampir-hampir mirip gitu. So today we are going to test them both together. Jadi aku akan pakai setengah wajah aku dengan concealernya Rose All Day dan setengah lagi dengan Kosas. Dan ini juga kemarin berdasarkan vote dari kalian semua. Kalian pengen lihat aku compare keduanya. Emang shade-nya aku beli itu bener-bener beda banget, karena aku pikir si Kosas ini kan dia lebih kuning dan lebih mendekati warna kulit aku. Jadi yang Rose All Day aku mau beli yang lebih cerah. Jadi aku bisa pakai ini untuk highlight wajah aku, karena emang mostly concealer aku itu warnanya terlalu pas di wajah aku, jadi aku jarang bisa highlight. Nah, sebelum kita mulai, make sure you guys hit the subscribe button dan juga like video ini. Kalau misalnya teman-teman kalian lagi cari produk-produk yang aku review hari ini, bisa kalian share ke teman-teman kalian. And now, let's move on to the video. Okay guys, so first things first, aku akan membuat perbandingan harganya dulu kali ya. Nah, jadi untuk harganya si Kosas itu adalah 400-an ribu ikut PO. Dan it took me like a solid month untuk dapetin si concealer ini. And I got the shade tone 3. Nah, untuk si concealernya aku kemarin beli pas lagi harga pre-order, jadi ada diskon sekitaran 118 ribuan gitu. Nah, next aku akan bahas soal shade range mereka. In my opinion, emang yang menang itu benar-benar si Kosas, karena mereka punya 25 shades dari fair to deep dark skin tone. Makanya aku seneng banget sama shade range-nya Kosas. Jadi dia itu menurut aku sangat universal. Sedangkan untuk Rose All Day, shade range mereka cuma ada 7 shades. But I don't know, mungkin kedepannya mereka akan tambahin lagi shade range mereka. We shall see in the future. Tapi ini aku punya yang shade fair, yang paling terang. Dan untuk masalah segi packaging, I gotta say I prefer yang si Rose All Day, karena menurut aku yang Rose All Day itu lebih kerasa mahal gitu, dan juga kalau dipegang emang kerasa lebih solid dan kayak lebih berat gitulah, kayak bukan material plastik yang cheap. So I really like the packaging on the Rose All Day's concealer, and it is matte. Dan if you guys know, I really love matte to the touch packaging, karena menurut aku jauh lebih kerasa mahal gitu. Meanwhile yang Kosas ya kayak concealer biasa doang. Underneath the packaging mereka ada nama shade-nya. Yang Rose All Day itu isinya adalah 4,7 gram, sedangkan yang Kosas itu isinya 6 ml. Jadi yang Kosas jauh lebih banyak, tapi banyakannya dikit doang. Nah, ini adalah comparison dari si applicatornya. Untuk yang Kosas itu seperti yang aku bilang ya, dia itu mirip banget dengan concealernya Colourpop yang No Filter Concealer. Jadi dia itu doe foot applicator yang lurus, tapi dia tuh agak bendy. Jadi dia bisa di bend-bend gitu, very elastic. And it has weird scent, weird AF scent. Aku nggak gitu suka dengan wanginya, tapi pas di aplikasi dia nggak yang sampai mengganggu kok. Nah, sedangkan yang punya Rose All Day itu dia lebih triangular. So you can see yang si Kosas lebih kayak rectangular, sedangkan yang si Rose All Day ini triangular tip. Jadi ujungnya lebih runcing gitu. Cuma kemarin pas aku baru pertama terima si produk ini, si Rose All Day ini, cap yang atasnya itu copot. Jadinya sekarang udah belepotan di tutupnya, di sini-sininya itu semua concealernya beleberan, karena kemarin dia tuh kayak penghubungnya naik gitu. I don't know how to explain it, cuman kayak aku kira aku dapat packaging yang defect, ternyata bisa didorong balik gitu. Langsung aja lah ya kita mulai. I will be applying the concealer with my
brushes, so I will use a different brushes, jadi biar nggak kecampur gitu formulanya. Kosas di sini dan Rose All Day di sini, oke? Jadi aku apply-nya akan dalam jumlah yang sama ya. I will not apply too much. Jadi ini sekali dip aja. Yang Kosas itu sesuai klaimnya, finishnya tuh natural dan glowy gitu, very hydrating finish. Tapi coverage wise, I would say it is light to medium. Dan dia tuh creamy banget ya, jadi blendnya juga enak banget, super easy. Cuman emang warna ini tuh agak yellow on me. As you can see, it blends really nicely. Yang aku kurang doyan itu cuma baunya, tapi formulanya itu indah banget kok. Ya, ini itu adalah si Kosas. Emang agak kuning, tapi masih masuk kok di wajah aku. Dan coveragenya itu very light. Ini dia hasilnya, dan kalian bisa lihat finishnya itu lebih kelihatan hydrating ya. Jadi ini bener-bener definisi healthy skin finish. Bagian wajah aku yang sini lumayan banyak imperfection. I would love to see the coverage. Aku akan dip satu kali aja juga seperti tadi. It is very creamy as well. Dan wow, si aplikatornya juga very bendy. Rasanya mirip-mirip sih. Right off the bat, I did notice that si Rose All Day ini coveragenya medium ya, dan dia tuh stretchable banget. I think I might have applied too much, karena kayak rasanya udah bisa jadi foundation aja ini concealer. Alright, setelah aku blend, I did notice that si Rose All Day ini tuh nggak sebecek si Kosas sih for sure. Kayak bagian kulit kering aku di bagian hidung itu semua nempel di sana. Although I must say the coverage itu benar-benar lebih nampol jauh daripada si Kosas, tapi untuk finishnya jauh lebih natural si Kosas. It's soft matte in my opinion, karena kalau satin harusnya masih kerasa ada glownya, sedangkan yang ini tuh enggak. Kayak bagian hidung aku jelek banget. Nah, kalian lihat nggak? I don't know if you guys can see it from the camera, but some redness are still peeking through. Kayak si jerawat ini masih nongol, dan menurut aku dia kelihatan dry banget sih. Kosas juga ada nempel di sini aku. Yang si Rose All Day itu kelihatan banget kayak kekinya gitu loh. Kayak dia nggak mau menyatu sama kulit aku. I don't know if it's my skin condition or what. Aneh banget sih. Kayak nggak natural gitu hasilnya. Let's see if it's buildable. Oke, gini, aku akan finish my makeup dulu, and then I will be back. So my makeup is done. I did not set my face at all. Nah, jadi yang Rose All Day juga aku udah notice di under eye aku, dia udah mulai creasing ya. Udah kelihatan garis-garis di bawah mata aku itu udah mulai ke form. Dan dua-duanya cling to my dry patches di area hidung. Kayak memang hidung aku tuh susah banget bisa ketemu produk yang bener-bener mau nyatu dan nempel. Dan cuman menurut aku yang si Rose All Day itu jauh lebih parah banget sih. Kayak dia lengket banget di dry patches aku. Dan aku rasa yang si Rose All Day lebih cepet creasing daripada yang Kosas, karena yang Kosas emang aku udah pakai beberapa kali. I haven't noticed that much of creasing underneath my eyes. Nah, aku tadi lupa ngasih tahu kalian kalau kedua concealer ini tuh ada skincare benefitnya. I'll start with the Kosas one. Cafe
caffeine and pink algae. It is good for brightening. Arnica and provitamin B5 itu untuk soothe kulit, jadi nggak gampang iritasi atau jadi breakout lah kalau pakai concealer ini. Dan dia juga ada peptides and hyaluronic acid yang bikin kulit kita tuh jadi lebih plump, which I really agree, karena si peptides dan hyaluronic acidnya somehow itu emang bikin kulitnya itu nggak gitu creasing. Makanya di bagian under eye itu aku notice banget dia bener-bener meskipun dia kayak finishnya yang basah wet gitu, tapi dia nggak creasing sama sekali, and you won't see lines forming underneath my eyes. Nah, kayak smooth aja meskipun nggak di set. Realist lightweight concealer, hero ingredientsnya ada banyak ya. Ada 0,1% sodium hyaluronate, itu untuk moisturize dan combat dryness di kulit, melembabkan kulit lah, jadi dia tidak akan kerasa kering atau kaku gitu. 0.5% vitamin E acetate, itu sebagai antioxidant dan anti-inflammatory. I don't really care that much about antioxidant dan anti-inflammatory. Aku lebih mengandalkan skincare lah kalau untuk masalah itu. Kalau untuk concealer, I really just yang aku peduliin dia gimana coveragenya, dia gimana rasanya di kulit, finishnya. Yang kita lihat itu gimana. 0.1% marine blue vital C, itu adalah untuk anti-aging properties. Helps to improve the appearance of wrinkles and fine lines. Terus dia juga ada 0.1 coffee enzyme extract untuk reduce puffiness dan brighten up under eye area. Aku notice banyak banget produk concealer sekarang yang kalau dia ada infused skincare-nya itu tetap ada caffeine, karena caffeine emang bagus banget untuk under eye. Panthenol untuk boost skin hydration and soothe irritation and redness. Ada zinc oxide, itu untuk UV rays protection. Ascorbic acid, vitamin C and highly effective antioxidants, helps to brighten up your complexion over time. Dan yang terakhir ini ada si Peptm Elasteel, a blend of glycerin and palmitoyl hexapeptide 12 that helps to make your skin more supple and plump. Well, untuk klaimnya menurut aku si Kosas itu jauh lebih simple, tapi rasanya di kulit juga sesuai yang diklaim. Nah, sedangkan yang Rose All Day ini emang banyak banget kayak skincare benefitnya. Medium to full coverage ya klaimnya. I do think it is medium, tapi kalau makin di build itu menurut aku dia nggak gitu bagus ya. Dia sebenarnya tidak ngeklaim untuk memiliki satin finish, tapi more like second skin finish. I think it looks a little drier dan kayak lebih pecah-pecah gitu, dia kayak nggak mau nyatu di kulit aku, dan juga dia lebih gampang dan cepet nge-crease. I don't know, kalau di compare aku sejujurnya jauh lebih suka yang Kosas ya, meskipun yang Kosas juga ada cling to my nose dry patches, tapi I feel like yang Rose All Day ini kayak lebih ketara gitu loh. Juga di bagian hidung dan pipi aku ini tuh kelihatan kering banget. Dia tuh rasanya kayak udah self set gitu sih. Cuman aku akan continue untuk pakai beberapa kali lagi. Maybe I will update it on my Instagram story in the future. Ini sebenarnya bukan pemakaian pertama aku sih Rose All Day ini. Kemarin aku sempat pakai untuk sebagai under eye concealer dan juga eyeshadow primer. Emang aku rasa dia itu enggak se-hydrating itu finishnya. Dia emang lebih kayak semi matte dan self set gitulah. Cuman emang dia tuh produknya very stretchable, jadinya kalian kalau apply sedikit aja kalian udah bisa stretch produk itu ke hampir satu wajah. Karena aku rasa tadi aku apply-nya itu bener-bener, apalagi kalau aku blend pakai brush, rasanya coveragenya itu oke banget. So it's a matter of preference. Kalau memang kalian suka dengan concealer yang kayak tipe-tipe Rose All Day yang ada coveragenya, yang finishnya nggak terlalu basah, kalian bisa go with this one. And it is way more affordable as well, and the packaging is really nice too. Kalau kalian punya kulit kering dan kalian nggak banyak imperfection yang perlu di cover, dan kalian suka tipe-tipe makeup yang natural dan kayak glowy hydrated finish gitu, you guys can go with Kosas. Meskipun ini lebih mahal, tapi aku rasa emang they both provide different coverage and finishes. Overall, they are definitely not dupe for each other, karena emang dari segi coverage and stuff like that udah beda. I think that's all for today's video guys. Semoga kalian ada dapat
gambaran ya yang aku jelasin, karena aku rasa aku jelasinnya kayak belepotan banget. But I hope you do find this video useful, comparisonnya berguna. I hope you guys enjoy this one. Thank you so much for watching, and if you guys haven't subscribed, please subscribe to my channel, and I will see you guys on my next video. Bye!